Saudara, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saat pandemi COVID-19, warga satu kampung di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Ini ada perluasan untuk daerah-daerah lain memiliki hal yang sama, punya daya tahan pangan yang bagus. Peran serta masyarakat, khususnya keluarga, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Diperlukan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Ketahanan pangan keluarga yang kuat tentunya juga dapat mencegah terjadinya stunting. Ya, dari video pembuka tadi mempunyai kata kunci penting yang kita akan bahas di video kali ini, yaitu ketahanan pangan keluarga. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan tantangan bagi ketersediaan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2045, penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa. Jumlah penduduk yang meningkat makin membuat luas pertanian semakin berkurang. Dan alih fungsi lahan menjadi ancaman ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi pedesaan. Keluarga sebagai komunitas terkecil di masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan keluarga adalah tingkatan dari suatu keluarga yang mampu menyediakan bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat hidup aktif dan sehat. Dikutip dari studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, penilaian ketahanan pangan keluarga menggunakan 4 kategori, yaitu keluarga tahan pangan atau food secure dan keluarga rawan pangan atau food insecure. Untuk kategori kedua dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan atau food insecure without hunger, rawan pangan dengan kelaparan moderat atau food insecure with moderate hunger, dan rawan pangan dengan kelaparan akut atau food insecure with severe hunger. Berdasarkan hasil survei selama periode Maret sampai September, mayoritas responden masih berada dalam kondisi tahan pangan, yaitu sebesar 64,7%. Sementara itu, ada sekitar 35,93% responden berada dalam kondisi rawan pangan, di mana 23,84% rawan pangan tanpa kelaparan, 10,14% rawan pangan dengan kelaparan moderat, dan 1,95% rawan pangan dengan kelaparan akut. Dari hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga masih memiliki kemampuan untuk mengakses pangan dan ketersediaan pangan masih mencukupi. Selain itu, kelompok keluarga yang berada pada kondisi rawan pangan, mereka merasa khawatir untuk tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, dan mereka yang mengalami masalah akses, khususnya karena keterbatasan sumber daya finansial. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan mereka mengalami penurunan selama pandemi. Ancaman ketahanan pangan keluarga yang tidak tercukupi mengintai. Salah satunya terjadi stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Lagi-lagi, peran keluarga Indonesia penting sekali dalam penyediaan dan ketahanan pangan keluarga yang sehat dan bergizi tinggi untuk menghindari generasi ke depan agar terhindar dari stunting. Seperti yang sudah dilakukan di Lumajang, dengan menanam sayur mayur dan buah-buahan di pekarangan mereka. Hampir semua pekarangan warga di kampung ini tidak ada lagi yang kosong. Makan apa? Dengan ini tidak berpikir seperti itu. Cabai tinggal petik, tomat tinggal petik, ya. Pingin buah, kita tinggal petik. Jadi lauknya bagaimana? Kita petik untuk tukar lauk pauknya.
Dan bila para keluarga Indonesia telah sadar tentang konsep ketahanan pangan keluarga dan bisa diterapkan, maka tidak ada lagi golongan rawan pangan di dalam lingkungan keluarga akan berkurang di Indonesia. Dan bila Anda sedang atau baru memulai untuk menanam sayur mayur dan buah-buahan di pekarangan rumah, Anda bisa menggunakan pupuk cair organik dengan kualitas terbaik, yaitu pupuk expander. Dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mulai menggunakan pupuk expander dengan nutrisi hormon esensialnya yang dapat menambah bobot tanaman Anda dan juga hasil lebih memuaskan. Jadi kualitas hasil dari tanaman sayur mayur dan buah-buahan Anda menjadi lebih berkualitas, sehat dan bergizi karena jauh dari zat kimia yang berbahaya.